dikit. Udah sih Pak. Laptopnya Dari kemarin. dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak dosen. Halo, barangmu mana sih? Oh ini Pak. Tinggal klik langsung kelihatan ya. Oh. Presentasi kamu itu mana ada? Berapa ini ada? Satu detik mana? Pulang balik ukurannya sempit. Kemarin soalnya diterima. Sama juga di koran. Iya Pak. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Hendra Sofian MPSI. Kemudian Bapak Ibu dosen penguji Bunda Destri Nelly dan Bapak Toranul. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar dengan judul penerapan asesmen yang menyenangkan berbasis CRT untuk membangun empati dan kolaborasi yang mendalam pada peserta didik. Kemudian alur pembahasannya yaitu identifikasi diri, hasil refleksi mata kuliah, desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Baik, ini identifikasi diri saya, visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, yaitu pembentukan karakter yang kuat dan positif bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang peserta didik. Jadi keterampilan itu tidak hanya kognitif aja, tapi ya penting juga untuk pembentukan karakter, karena untuk hidup di masyarakat kalau cuma sekedar pintar saja tapi tidak memiliki karakter yang kuat itu bisa goyang peserta didik kita. Sebaliknya apabila mereka keterampilan kognitifnya kurang dan memiliki karakter namun keterampilan kognitifnya kurang juga sama saja gitu. Kemudian visi saya terhadap calon guru yaitu menjadi guru yang inklusif serta role model bagi peserta didik serta selalu melibatkan siswa secara aktif. Inklusif di sini yang saya maksud adalah secara menyeluruh. Menyeluruh maksudnya saya ingin peserta didik itu bukan hanya di sekolah hanya sekedar bertemu belajar, tapi saya ingin peserta didik itu secara menyeluruh terbuka kepada saya, bukan hanya tentang pelajaran tapi tentang misalnya masalah-masalah yang mereka hadapi juga. Kemudian yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu promosi, advokasi, dan kolaborasi. Promosi itu artinya saya akan mempromosikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik agar mereka mengetahui bahwa karakter itu sangat diperlukan, karakter yang baik sangat diperlukan dalam kehidupan. Kemudian advokasi. Advokasi itu adalah cara saya akan mewujudkan visi tersebut, yaitu saya akan mengomunikasikan secara persuasif kepada stakeholder terkait, misalnya seperti kepala sekolah, kemudian dinas pendidikan misalnya seperti itu. Kemudian kolaborasi, yaitu saya tidak mungkin bisa mewujudkan visi-visi ini sendirian, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Next. Kemudian refleksi mata kuliah. Jadi setelah melakukan refleksi terhadap semua mata kuliah yang saya tempuh dari semester 1 dan semester 2 selama PPG, saya memperoleh satu mata kuliah untuk memilih untuk saya pilih di seminar ini yaitu PSE, di mana PSE itu saya implementasikan
implementasikan kepada modul ajar saya. Jadi saya memilih mata kuliah PSE di sini itu Pak Bu karena murid saya ini kurang jiwa empatinya. Jadi kayak mungkin karena mereka anak-anak, jadi mereka agak kurang rasa empati dengan sesama temannya itu kurang. Mereka cenderung tidak peduli antar temannya, kayak ya sudah yang penting saya mengerti, tapi teman saya nggak ngerti mereka bodoh amat gitu. Jadi itulah kenapa mata kuliah yang saya pilih itu PSE, dan ini adalah modul yang saya pakai, yaitu saya mengambil materi nilai gotong royong dalam kehidupan karena kebetulan pada saat saya mengajar PPL di SD 51 itu materi yang saya pakai di siklus 1, 2, dan 3 itu materi nilai gotong royong dalam kehidupan. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah dan sintak-sintak yang saya gunakan dalam mata kuliah tersebut, dalam modul tersebut, dan saya juga menerapkan CRP. Nah, ini barcode modulnya Bapak Ibu. Nah, Ini kan hebat. ini Melda Ibu. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna yang saya ambil di mata kuliah yang sudah saya lewati baik di semester 1 maupun semester 2 itu adalah kenapa saya mengambil PSE? Karena di PSE itu mengajarkan peserta didik untuk mengenali emosinya, kekuatan dan kelemahannya, serta nilai-nilai dan tujuan di dalam hidup peserta didik. Kemudian PSE juga mengajarkan peserta didik untuk membangun hubungan di dalam antar pertemanan peserta didik. Kemudian PSE juga mengajarkan saya untuk tentang pengelolaan emosi. Jadi saya memilih PSE untuk diimplementasikan kepada peserta didik sebagai desain inovasi pembelajaran saya. Nah, ini desain inovasi pembelajaran saya, yaitu asesmen yang menyenangkan, Pak Bu. Jadi karena jiwa empati antar peserta didik saya itu agak kurang, jadi saya menciptakan asesmen yang seperti ini dikerjakan secara sendiri-sendiri, tapi mereka mengerjakan ini saling bertanya satu sama lain. Yang ini karena di sini ada pertanyaan gotong royong di sekolah seperti apa, gotong royong di lingkungan rumah seperti apa, gotong royong di lingkungan keluarga seperti apa gitu. Dan ini saya gunakan pendekatan CRT supaya itu tidak terlalu melebar, biar mereka mencari contohnya itu hanya di lingkungan mereka saja atau khususnya kota Jambi. Terus monopoli pembelajaran ini saya gunakan desain inovasi ini. Monopoli ini tidak hanya digunakan untuk materi gotong royong aja, dia bisa apa namanya? Iya, dia bisa digunakan materi yang lain, Pak. Misalnya matematika khususnya gitu. Jadi setiap langkahnya itu mereka nanti ada ini yang namanya kartu soalnya. Di setiap langkah itu mereka bakal dapat kartu soal. Nah, kartu soal itu bisa menyesuaikan, baik itu pelajaran MTK atau pelajaran PKN. Tapi saat ini saya gunakan dalam pembelajaran PKN, Pak. Kemudian ini rancangannya semuanya itu masih berkaitan dengan lingkungan sekitar. Jadi saya menggunakan pendekatan CRT di dalam desain inovasi. Next. Nah, rencana tindak lanjut saya yaitu yang jelas berdasarkan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus memerdekakan peserta didik dengan membekali siswa dengan keterampilan sosial emosional sesuai dengan yang saya pelajari di PSE. Jadi sekali lagi saya menjelaskan bahwa keterampilan kognitif itu penting, tapi karakter juga lebih penting, tidak kalah pentingnya gitu. Kemudian teknologi sebagai alat
karena sekarang zaman sudah semakin maju, tentunya kita tidak bisa mengajar dengan cara lama, dengan ceramah dan duduk aja, tapi kita bisa mengintegrasikan dengan teknologi sebagai alat bantu kita untuk mengajar peserta didik. Kemudian kolaborasi, tentu saja untuk mewujudkan semuanya ini saya tidak bisa sendirian, saya pasti akan berkolaborasi dengan orang tua murid seperti apa dan rekan sejawat. Kemudian di sini juga saya sematkan refleksi pengalaman belajar selama PPG, yaitu setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar mata kuliah PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya menekankan pembentukan karakter siswa, seperti yang saya bilang tadi, bahwa akhlak mulia itu harus beriringan dengan kecerdasan kognitifnya juga, tidak hanya kecerdasan kognitif berjalan sendirian seperti itu. Kemudian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah PPG, yaitu mata kuliah PSE khususnya yang saya pilih hari ini. Saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya lebih menekankan pada 4 pengembangan kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir sebagai seorang guru. Yang pertama kali tentu saja saya akan nge-share ilmu yang saya dapat selama PPG. Insya Allah kalau seandainya saya jadi lulus P3K atau PNS, saya akan berjanji membagi ilmu saya yang saya dapat di PPG. Kemudian kedua, saya akan bergabung dengan komunitas guru serta terus belajar dan upgrade ilmu dengan mengikuti workshop dan lain-lain. Kebetulan juga saya punya banyak teman-teman komunitas untuk saya belajar selama ini, dan kemungkinan komunitas yang saya punya juga hanya sekedar literasi saja, bukan tentang keguruan gitu. Semoga nanti suatu hari saya bisa bergabung di komunitas guru, dan sebagai guru profesional saya akan membagi ilmu itu semua dengan rekan sejawat dan akan terus berinovasi. Dan ini quote saya, yaitu jadilah manusia yang berguna bagi bangsa dan agama, karena kalau cuma hidup sekedar hidup, hewan juga hidup. Jadi saya pengen berguna bagi bangsa dan agama. Oke. Next. Itu aja Bunda Bapak, terima kasih. Oke. Nah, itu kita beri kesempatan kepada kepada Pak Rizky. Silakan Pak. Bisa lihat di halaman 10-nya. Halaman 10. Ya, jadi bisa. Dari hasil refleksi pengalaman belajar selama PPG, di situ yang kegiatan pertama kali yang akan saya lakukan adalah dari ilmu yang saya dapat. Yang kedua, saya akan bergabung. Selanjutnya ada di bagian atas juga itu. Hampir saya lihat adalah akan keseluruhannya. Iya. Berarti belum dilaksanakan. Padahal di situ ada hasil refleksi. Ini karena 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir sebagai seorang guru, itu memang formatnya Pak dari Kemdikbud. Jadi ini yang akan saya lakukan ketika saya seandainya saya diberi kesempatan Allah, saya akan jadi P3K atau PNS, saya akan melakukan ini bisa. Kalau untuk sekarang, tentu saja saya sudah melakukannya. Untuk rekan-rekan sejawat kami juga saling share selama ini. Tapi yang ini lebih apabila saya memang betul-betul menjadi seorang guru. Berarti masih ada keraguan gitu ya? Enggak ragu sih Pak. Semoga lulus menjadi seorang guru. Amin. Karena takut sia-sia kan 17 juta ini yang Kemdikbud udah beri saya beasiswa, jadi tidak boleh sia-sia. Ya. Selanjutnya kalau yang dilihat di awal sama yang sudah berkaitan satu dengan dua, jadi saya rasa tidak perlu ditanyakan lagi ya berkaitan dengan belajar diferensiasi.
masih usia SD, jadi pemahaman mereka itu masih pendek. Jadi kalau misalnya saya kasih mereka contoh yang jauh-jauh, mereka tidak dapat visualnya, maksudnya mereka tidak tahu maksudnya kok gotong royong di kegiatan lah atau nilai-nilai gotong royong di kota Jambi itu belum tentu sama dengan yang di Jawa gitu Pak. Dan kegiatan gotong royong itu juga bukan hanya sekedar bersih-bersih. Kalau di kota Jambi itu kan ada kegiatan pacu perahu, itu kan dilakukan dengan cara gotong royong. Jadi ketika saya ngomong, ada yang tahu nggak kegiatan pacu perahu yang lomba di Danau Sipin kemarin? Jadi enak saya bicarakan ke mereka sebab mereka tergambar gitu Pak. Jadi mereka tahu, oh iya gitu loh. Jadi mereka tahu, oh iya ternyata itu kegiatan gotong royong ya. Oh main bola juga kegiatan gotong royong ya gitu. Jadi gotong royong kegiatan atau nilai-nilai gotong royong di kota Jambi itu belum tentu sama dengan yang di Jawa gitu Pak. Sebenarnya bisa aja saya pakai yang meluas di Jawa misalnya kayak gitu kan, tapi takutnya anak didik tidak nangkep gitu Pak. Jadi saya pakai yang di kota Jambi aja. Maksudnya yang ketidaksamaan dari gotong royong yang mana? Ya misalnya kegiatan gotong royong di kota Jambi itu saya mencontohkan pada saat itu lomba pacu perahu di Danau Sipin itu juga termasuk kegiatan gotong royong Pak, karena dilakukannya secara bersama-sama. Ketika di kelas. Ketika di kelas. Iya. Kontek sama-sama. Iya. Itu Ada kegiatan di kelas. gotong royong juga Pak, tapi dalam hal negatif. Itulah kenapa pentingnya PSE, pembentukan karakter kepada siswa supaya hal negatif itu tidak terjadi. Jadi kayaknya apa tadi kultur lah ya, belajar budaya. Iya. Nah, kayaknya bisa. Ada kemarin satu ya, saya waktu buka PDG apa sih basisnya tadi apa? CRT. Iya, asesmen yang menyenangkan berbasis CRT. CRT ya. Nah CRT itu karena dia bukan asesmen, kalau kemarin itu dia pembelajaran. Jadi dia pembelajarannya itu IPA. Nah kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu budaya mereka di sana itu adalah membagi. Jadi melalui membagi itu dia mencapai tujuan pembelajaran IPA tadi. Jadi itu nampak sekali prosesnya. Nah, itu yang terlihat kemarin itu bagus banget di rencana mereka, dan pada saat implementasi itu ketahuan sekali. Jadi anak-anak betul-betul mengalami yang namanya apa namanya, kalau di IPA apa kelas berapa tuh Pak? Kaitan dengan itu kalau Kita mulai kelas 3 berarti. ya jadi mengalami betul dia tentang berkaitan dengan IPA itu. Jadi kita dipraktek. Oke, jelas dulu. Ya, ini apa sih maksudnya ini? Bikin apa namanya ini? Cover yang disampaikan dosen banyak sekali foto-foto. Biar tenang Pak. Biar ini Bapak ingat. What you mean? Nah, kalau next time dia bikin kamu, insya Allah jadi guru nanti. Amin ya Allah. Di Bandung, ya dah. Siapa ini? Nada. Hah? Melda. Sudah tidak informatif itu coba di sini. Harusnya kan cover itu judul, kemudian lambang sekolah kita, kampus ya dah. Di bawahnya mungkin disampaikan dalam rangka apa. Harusnya seperti itu. Dan judulnya apa tadi judul kamu? Implementasi asesmen yang menyenangkan berbasis pendekatan CRT. Nah itu judulnya kan, bawahnya lambang pemuda, terus di bawahnya lagi disampaikan dalam rangka seminar pendidikan profesi guru gitu kan. Gitu. Terus judulnya yang belum besar semua, namanya marah. Walaupun kita di apa namanya di Indonesia tidak atau belum menangkap bahwa semua yang kamu buat besar semua itu adalah marah, gitu kan? Tapi kalau secara nasional atau internasional ya. Terus coba lihat si arti kamu bikin itu berbasis itu
itu tidak ada apa namanya, penerapan asesmen yang menyenangkan dan basis. Nah, jadi antara singkatan bahasa Inggris kah atau apa, kami itu kamu tidak memperhatikan. Kalau kamu tidak memperhatikan hal-hal yang kecil itu, ya kayak dalam Melayu itu, orang tidak ada disandung dengan batu kecil, batu yang besar ya, pasti dengan batu yang kecil yang besar. Jadi hal-hal yang kecil itu perlu diperhatikan ya, biar kamu nanti betul-betul jadi guru yang baik dan bisa bergabung dengan komunitas yang tadi. Nah, tapi tunjukkan loh kalau kamu itu memang profesional. Jangan nanti kalau mau presentasi gambar kamu yang besar-besar mari. Ya, judul, kemudian lama bunda, nah di bawah nanti disampaikan tentang apa, kemudian nanti kamu proses apa ya, itu begitu bagus. Tidak apa-apa lah, itu gunanya kita ketemu di sini berkolaborasi bersama-sama membahas tentang masalah kami, masalah apa tuh PPT kami ini ya. Tadi kata dulu ini sama nih, kulit kan, ini pusing mata melihatnya kan. Jadi besok kalau bikin PPT itu yang bagus, jangan copy paste, poin-poinnya saja, ya, sehingga memang enak untuk tampil nih. Jadi kamu tahu itu, saya berpikir kapan selesai, karena kamu nggak menarik. Gitu ya. Sebenarnya kamu pintar, saya lihat email ini pintar tuh pada ngomong. Nah, gunakan kepintaran kamu itu dalam presentasi. Cukup poin-poin nanti kamu bercerita di sini. Sambil kamu melihat mata kita, sambil kamu menjelaskan itu baru oke. Itu nanti kamu jadikan sebagai modal kamu di dalam mengajar di sekolah. Jika kamu menggunakan fokus bagaimana caranya, PPT kita bagaimana bagusnya. Dengar ya. Jangan pakai PPT tapi kamu baca. Ya udah kalau gitu enak aja begini. Udah anak-anak silakan baca. Duduk sana. Tapi itu yang terjadi ketika pada saat proses kegiatan ini, apakah itu rata-rata pembelajaran pasti berbasis masalah ya, apakah itu PPL atau PJBL. Ketika orientasi siswa pada masalah, rata-rata PPT saya seperti itu ya, menyajikan materi itu disajikan di situ. Jadi PPT-mu yang udah buka juga tuh tadi, dari di situ tentang bagaimana gotong royong, spesifik gotong royong sudah dijelaskan semua tuh. Nah ada animasi, terus di situ kamu bilang jadi gotong royong A, B, C, D sudah ada semua. Jadi materinya udah ada, jadi mereka tidak menemukan, tapi kamu mencurahkan semua. Jadi sama aja kalau kamu mengatakan bahwa pembelajaran tetap berpusat pada guru. Kalau dulu dikatakan sebagai ceramah itu disampaikan oleh guru, sekarang materi itu disampaikan oleh PPT. Ya, nah jadi kalau kita ingat lagi, kalau kita tarik lagi langkah dari PBL pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi kamu harus memunculkan masalah di PPT. Kenapa orang bergotong royong ini ada kerja di lokasi dari gotong royong, terus apa yang terjadi? Kan itu begitu. Gimana berpikir kritisnya kalau kita menyajikan ciri-ciri gotong royong, A, B, C, D, kayak gitu sudah ada di PPT-nya. Kamu lihat tadi kalau di Jambi baju sampan, kan banyak tuh mungkin 20 orang sampan. Lalu coba ditanya dengan masalahnya. Coba kalau satu orang perahu sebesar itu dia mendayung, bedanya dengan yang banyak, gitu kan? Itu muncul lah nanti berpikir kritisnya. Tapi kalau memang masukkan seperti tadi, jadi gitu ya, PPT-mu itu ya. Nah, materinya sudah muncul di PPT itu. Nah, jadi tidak ada lagi orientasi siswa pada masalahnya di PPL ataupun PJBL. Karena kan PPL dengan PJBL sama ya, cuman produknya saja mungkin bisa berbeda. Kalau PJBL produk itu pasti kan produk, kalau di PPL itu bisa produk, bisa konsep, bebas ya. Makanya sering kali dimanfaatkan Pak. Nah, tapi kedua-duanya adalah pembelajaran yang diawali dari masalah. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak berpikir kritis, ingin dia menyelesaikan masalah dari sudut pandang dia. Dari stimulasi yang kita berikan, dia mengalami. Nah, dia mengalami, dia mencoba menyelesaikan masalah itu secara sendiri atau berkelompok. Maka itu
sebenarnya harapannya dari PBL itu. Jadi bukan PBL lah gitu. Jadi kalau kita juga menjadi center di dalam pembelajaran dengan media, sama aja itu dengan ceramah tadi itu. Kita mengatakan konvensional ceramah katanya kan, materi diberikan di situ, tapi sekarang materi diberikan di media. Itu model lihat di sini, gitu ya? Iya. Nah, jadi itu walaupun ini inovasinya penerapan asesmen yang menyenangkan berbasis RT, tapi materinya itu semua dituangkan itu sama dengan pencawan. Nah, itu mungkin kalau saran belum ke depan mencoba itu media-media itu stimulasi, jadi bukan materi, ya, tapi stimulasi yang diberikan untuk merasakan berpikir, bukan membicarakan. Jadi dari satu masalah kita itu ya. Ini terkait dengan asesmen. Kapan nih asesmen ini dilakukan kalau di dalam pembelajaran ini? Asesmen itu dilakukan di kegiatan inti, Bu. Di kegiatan inti. Jadi setelah saya memberikan pertanyaan pemati, nah di asesmen itu ada lagi pertanyaannya tuh, Bun. Ada lagi pertanyaan masalahnya bahwa kayak gotong royong di rumah tuh apa aja gitu. Gotong royong di sekolah apa aja, terus gotong royong di lingkungan masyarakat apa aja. Nah, itulah masalah yang mereka cari tahu di interaksi antar temannya. Jenis-jenis gotong royong aja. Iya. Gitu. Jadi bukan prinsip dari gotong royong apa? Nilai-nilai gotong royong. Bukan nilai-nilai gotong royongnya. Nilai-nilai gotong royongnya juga, Bu. Tapi itu di akhir pas ini juga menggunakan Kalau tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? tujuan pembelajarannya itu si peserta didik mengetahui nilai-nilai gotong royong. Nah, itu nilai-nilai gotong royong. Kenapa jenis-jenis gotong royong? Karena gini Bun, dari jenis-jenis gotong royong itu baru nanti disimpulkan masalahnya apa sih nilai-nilai dari gotong royong yang mereka dapatkan itu gitu. Kalau itu apa nilai gotong royongnya? Kalau misalnya yang diberikan yang ditemukan mereka itu ada perbedaan. Kalau misalnya nilai gotong royong di dalam berlomba tadi, nah itu kan nilainya. Dua yang lagunya dalam gotong royong, satu kebersamaan, dua persatuan, tiga rela berkorban, empat lupa Bu. Tapi dari nilai yang kami temukan bersama peserta didik itu kami bikin lagu gitu namanya. Iya, artinya berbeda bentuknya gotong royong itu berbeda pula nilai-nilainya. Iya. Iya. Bukan berbeda-beda tapi jadi menemukan 5 jenis nilai-nilai itu tadi gitu namanya. Dari banyak gotong royong yang mereka temukan, ditemukanlah ada 5 jenis nilai gotong royong itu. Jadi setiap jenis kegiatan gotong royong itu memiliki kelima nilai itu. Iya. Nah ini sebenarnya tidak penting juga ya melihat itu ya. Ini gotong royong A, ini gotong royong B, karena masalahnya adalah nilai-nilai ya kan. Iya. Nah, oke lah. Kalau gitu kamu pikir lagi. Kita Bapak mau nanya satu Gitu ya. Coba kamu tayangkan yang ada barcode tadi. Barcode-nya. Modul. Nah, Oh yang ini nah, tadi kan portofolio Pak. saya saya Coba. kok keluarnya lain gitu. Maksudnya apa ya? Apa yang keluar Kak? Cemas Kak. Salah pencet saya. Nah, get QR. Jadi ini panduan QR. Coba dibuka. Nah, ESG Certification Exam Preparation Iya. Environmental Social. Tidak terbaca. Panduan. Oh iya. Lupi Bandung. Masalah itu Asal lain orang sih. pakai
bahasa Inggris semua. Iya. Kok bisa? Jangan Preman malu. kau ini. Oh, ada Pak, ada tulisannya buka kode QR. Ini paling atas. Yang mana? Ini mana tadi Nah, tuh? Nek? kalau teknologi canggih itu kan begitu. Tik, langsung buka. Kelapa. Soalnya kayak ini yang uang dia gratis, semua. Pak. Gitu. Ini tahapan itu. Ini ada di tengah-tengah tuh Pak tulisannya. Nggak ada dari mana keluarnya. Jadi kalau kita mau pakai barcode mengalami zakat, kita kan ada yang berbayar. Nah ini yang gratis. Ya. Ini ada tulisannya Cuma kita buka kalau kode kita pakai QR. barcode yang gratis itu kan ada yang Ada iklannya. itu kan. Itu kan Itu iklan. bisa bertahun-tahun itu. Besok ada juga yang gratis. Iya, iya. Enak ya. Iya. Iya. Jadi Ini kalau kebetulan saya- mungkin yang gratis yang agak ini. Bapak nak keluar, Ya, ada nak sebesar keluar. dengan itu. Siapa? Jadi yang bagus tuh siapapun yang Ya, scan. ini itu langsung keluar dia. Iya, isinya. Jangan pula diberi PR kita ini. Sama dengan mengirimkan link, tapi di link itu dia lupa pula mengklik Buka akses. untuk semua orang kan. Kalau buka itu benar. Nah, ini susah. Jadi memang harus perhatikan hal-hal kecil itu ya. Bagi kamu mungkin biasa, tapi bagi orang yang sudah ini preman gitu. Itu kopinya Pak. Pak Taruh tadi mau ngomong apa tuh? Silakan, Pak. Yang pembelajaran berikut kita menanamkan nilai-nilai yang ada di gotong royong itu. Jadi saya pikir hal seperti itu tidak perlu kita jelaskan di awal gotong royong. Namun ketika kita peserta didik kita ajak misalnya membersihkan kelas atau di luar itu kan termasuk dari gotong royong. Iya betul. Dari kegiatan itu baru kita minta peserta didik menyimpulkan apa yang kalian rasakan, kegiatan ini tentunya di mana. Jadi hal seperti itu saya pikir yang 5 tadi dengan kita melakukan kegiatan semacam itu mudah-mudahan tercapai tujuan dari kegiatan. Jadi di awal tadi harapannya kan apa? Tidak sama kita banding-bandingkan gotong royong di daerah Jawa dengan Sumatera. Saya pikir kalau hanya pengerjaan nilai ya sama saja dengan gotong royong. Jadi anak-anak yang kita bawa ke lapangan, silakan kalian ini kita pilih untuk dedaunan, kita kelompokkan misalnya, kita buka mangga yang ini. Namun setelah itu pasti baru kita tanyakan posisi tujuannya. mana jalan dikunci. Ya, biasanya itu. Ya. Yang kayak itu kata proyek kok tiba-tiba ngomong perahu itu gimana kaitannya gitu? Iya, karena ini buat sebenarnya konteks yang utamanya itu tadi karena peserta didiknya kurang empati. Jadi dengan melakukan asesmen yang menyenangkan itu secara bersama-sama itu jadi mereka punya keterikatan satu sama lain gitu. Karena peserta didik di dalam kelas itu kayak mungkin karena mereka di kota, jadi mereka bodoh amat gitu Bun. Misalnya temannya tidak tahu, mereka tidak mau membantu gitu Bun. Yang penting saya tahu, teman saya tidak tahu ya terserah. Tapi dengan asesmen menyenangkan kan dilakukannya bersama-sama gitu Bun. Jadi dengan emosi mereka yang merasa senang itu, jadi mereka memiliki keterikatan empati gitu. Ya, kalau apa yang disampaikan Pak Tuhan tadi dengan yang ada di sekitar mereka itu akan lebih terasa daripada kita membawanya keluar, membayangkan lagi pacu berlaku apa nih ya, itu kan sudah ini. Kemudian apa tadi itu mana nilai itu pasti kita 5 yang masuk kendalinya. Nah terus, jadi tidak perlu macam, tapi ketika dia mengalami kalau kita bersihkan ini bersama-sama waktunya lebih cepat misalnya seperti itu. Nah itu dekat dengan dia lah yang ada di lingkungan dia. Namanya tadi budaya ya, budaya yang ada, budaya sekolah misalnya seperti itu. Nah itu dilakukan di sekitar dia itu akan lebih terasa, lebih ketika anak mengalami itu lebih sampai dia Pak. Ya. Nah ya. Jadi mungkin itu masukan bagus yang disampaikan Pak Harun daripada kita membayangkan. Satu lagi Bu Dok, pengalaman kita dalam membimbing mahasiswa
yang perlu kamu ingat ini para mahasiswa kita ini, jangan kamu membuat satu konten tentang pembelajaran kalau kamu tidak punya referensi yang benar, jangan diupload dulu. Ini terjadi pada mahasiswa matematik ya. Yang PhD yang membahas tentang matematika ini ada di hotel kita bahas. Secara tulis salahnya itu banyak gitu. Tapi dia sudah upload duluan sehingga kita malu, ujung-ujungnya diminta mahasiswa itu hapus lagi itu. Nah, sama dengan ini. Misal nih, kamu bahas tentang gotong royong nih, kamu mengatakan gotong royong, makanya saya bedakan antara gotong royong di Jambi dengan gotong royong di Jawa. Dimanapun dia gotong royong di Jambi kek, di Jawa kek, di Irian Jaya kek, sama pada prinsipnya. Gotong royong itu sama-sama meringankan bla 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 yang mau bilang tadi ya. Jadi gini loh, sama dengan tadi itu ngambil apa? Contoh kamu tadi apa? Kinestetik. Kinestetik, misalnya kinestetik itu vlog-vlog dan sebagainya. Jadi begini loh, konten ilmu itu makanya selalu di dalam ilmiah itu ada referensi atau ada yang mendasari di mana kamu ambil dan pendapat siapa. Nah kalau ada itu kita aman dalam berselancar di dunia IT atau mengajar kepada anak. Kalau kita salah mengatakan mengajar kepada anak itu risikonya seumur hidup loh. Jadi berhati-hati ya. Saya juga demikian sebenarnya. Dulu saya ngajar juga kadang-kadang dengan memori, dengan frame saya saja tanpa kita menggunakan pendapat ahli atau pendapat diakui kebenarannya. Jadi di box saja lah. Jangan sampai nanti hal seperti itu terjadi pada mahasiswa kita. Apalagi juga zaman sekarang IT kan. Kita merasa apa, lalu kita upload, ternyata itu salah. Nah itu kemarin waktu di hotel itu pernah kita jaga kemarin itu, guru mengatakan saya malu Pak, kenapa malu Bu? Ini ceritanya bahwa mahasiswa itu bikin begini kontennya, lalu di upload sehingga kami orang menonton seluruh Indonesia. Akhirnya saya perhatikan itu banyak salah-salahnya dan saya sebagai guru malu. Terus gimana? Ya saya minta kepada mahasiswa itu hapus. Jadi kami sama-sama semua kemarin waktu SMA melihat kemudian meminta dia untuk hapus. Banyak salahnya. Jadi sekali lagi kreativitas kamu memang harus ada dasar itu sudah. Jangan sampai ada salah-salahnya. Ya kayak ini nih. Kamu bilang benar tadi. Saya coba tidak ada keluar sama sekali. Kamu bilang ada. Di mana letak ada? Tidak ada. Coba ini tidak boleh kita harus jujur dalam ilmiah itu tidak ada kebohongan. Ini tidak ada, sama sekali tidak ada. Mana letak kamu klik mana? Mana coba sampai akhir ini. Pak, apa alasan kamu bilang itu ada di sini? Tapi ini dicoba pakai HP Mega di. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini saya menghimbau saja. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, ya. Apalagi kita guru, sekali lagi harus menggunakan referensi buku atau pendapat yang bisa dipercaya. Dicek dulu, baru kita publish atau kita bisa bicara di depan. Kamu kan kepengen jadi guru profesional tadi kan, sambil matanya berkaca-kaca, sambil menangis dan saya lihat itu. Mudah-mudahan nanti betul kamu bisa jadi guru yang baik, bisa lolos, sehingga cita-cita kamu bisa berhasil. Itu Mel ya. Tapi ingat pesan Bapak ya. Bapak kepengen loh mahasiswa yang tamat dari PG SD, PPG kita ini juga adalah orang-orang yang terpilih, yang terbaik. Mudah-mudahan nanti diakui di masyarakat. Amin. Ya. Oke Bu, mungkin ada lagi dari Bapak kita dari ya. Jadi untuk email mungkin segitu dulu, silakan sebelumnya beri aplaus untuk email dulu. Untuk semua yang tiga. Ya, silakan untuk. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pemudi dan Bapak Pembimbing. Sekian seminar pendidikan profesi guru yang telah saya sampaikan. Terima kasih juga atas segala masukan dan sarannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.